Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-11, yaitu mengenai bagaimana pengelolaan limbah B3, di mana pembahasan kita akan dimulai dari apa yang dimaksud dengan B3, secara definisinya seperti apa, kemudian apa yang dimaksud dengan limbah B3, kemudian apa saja limbah B3 rumah tangga, kemudian limbah B3 di industri, sampai bagaimana nanti pengelolaan limbah B3. Oke, jadi kurang lebih kerangka pembahasan kita akan seperti ini, akan dimulai dari bagaimana definisi dan bagaimana nanti disposalnya. B3 sendiri atau bahan berbahaya dan beracun, kalau kita mengacu dari PP 101/2014, didefinisikan sebagai zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan yang dikatakan limbah nantinya adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang nantinya mengandung B3 tadi. Yang menjadi dasar adanya nanti pelaksanaan pengelolaan B3, tentunya nanti adanya beberapa peraturan perundangan yang mengatur bagaimana lingkungan hidup. Jadi yang menarik di sini dasar dari pengelolaan B3 yaitu dari PP 101 itu masih menggunakan UU PPLH, jadi Undang-Undang 23 tahun 97 yang sebenarnya sudah tidak digunakan. Yang sebenarnya yang sekarang sudah ada UU PPLH dari Undang-Undang 32, dan itu pun sudah ada peraturan undangan baru juga yang pastinya akan mempengaruhi juga bagaimana kita melakukan pengelolaan B3. Berdasarkan Undang-Undang PP 101, ada beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasarnya. Jadi mulai dari Undang-Undang Keselamatan Kerja, Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan, Pelayaran, dan Kesehatan. Karena nanti dalam pengelolaan akan ada juga terkait bagaimana mulai dari proses penyimpanan sampai dengan nanti transportasi, kemudian ada juga di tahapan pengolahan juga, di mana di situ ada prinsip kerja dan kesehatan yang perlu dipenuhi. Kemudian yang menjadi dasar yang lain adalah adanya Kepres nantinya terkait pengesahan konvensi Basel. Jadi konvensi Basel ini membahas bagaimana pergerakan limbah B3 yang dilakukan antar negara. Di mana dasarnya dari konvensi Basel di sini adalah adanya perdagangan limbah B3, di mana limbah B3 yang berasal dari negara-negara maju banyak yang dibuang atau dikirimkan atau diekspor ke negara-negara berkembang, di mana adanya perbedaan perkembangan teknologi itu memberikan suatu dampak-dampak yang negatif bagi negara berkembang. Kemudian terkait limbah B3 sendiri, di awal untuk pengelolaan limbah B3 diperlukan adanya identifikasi, di mana dasarnya kalau di sini kita masih menggunakan PP 85, tapi nanti sudah ada peraturan perundangan baru 74 untuk yang B3, sedangkan untuk yang limbah B3 itu dari PP 101. Ini yang cukup menarik sebenarnya, karena kita memisahkan antara B3 dan limbah B3, di mana B3 sendiri ketika suatu bahan atau suatu bentuk produk yang dia sudah didefinisikan sebagai suatu B3, maka nanti otomatis dalam pengelolaannya pun sudah diatur bagaimana mulai dari penyimpanan sampai dengan nanti pembuangannya.
Sedangkan dari limbah, segala jenis bahan zat yang dibuang atau yang menjadi sisa dari suatu aktivitas yang dia dalam bentuk B3, maka nanti dimasukkan ke limbah B3. Jadi di awal itu segala limbah yang dihasilkan misalnya dari suatu industri ataupun dari rumah tangga, kita lakukan identifikasi awal dulu. Jadi kita lihat karakteristiknya apakah dia masuk ke dalam B3. Jadi contohnya apakah dia mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, infeksius, dan korosif. Itu yang paling sederhananya untuk melihat. Kemudian apakah dia beracun? Ketika dia ada potensi beracun, perlu juga dilakukan pengujian seperti PCLP, LD50, dan kronik. Baru nanti didefinisikan apakah sebagai limbah B3 atau tidak. Jika tidak termasuk dengan B3, maka akan dikelola seperti halnya pengolahan limbah padat. Dalam identifikasi sendiri, bisa dibagi menjadi berdasarkan sumbernya. Jadi berdasarkan sumbernya ada sumber tidak spesifik bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Sedangkan berdasarkan karakteristiknya, ada yang mudah meledak, mudah terbakar, bersifat racun, reaktif, infeksius, korosif, dan bersifat toksik. Jadi dari beberapa poin karakteristik di sini, yang beracun nanti yang perlu melakukan pengujian-pengujian lebih lanjut. Kemudian untuk pengujian limbah B3 sendiri, yang pertama menggunakan analisis lumpur atau sludge analysis, di mana di sini ketika memang limbah B3-nya berupa lumpur. Jadi yang diidentifikasi atau yang dianalisis adalah total solid residue, kemudian kandungan fixed residunya, kandungan volatile solid, kadar air, sludge moisture content, dan bagaimana volume padatannya. Sedangkan karakteristik B3-nya sendiri, sifat mudah meledak, terbakar, reaktif, racun, menyebabkan infeksi, korosif, maupun toksik. Kemudian yang ketiga, analisis komposisi kandungan komponen bahan kimia. Ini untuk menganalisis kandungan tertentu seperti senyawa dioksin, nitrogen, sulfur, sulfida, halogen, logam berat, kromium, valensi plus 6, dan cyanida pestisida. Kemudian yang berikutnya ada juga nilai bakar atau heating value, nanti juga akan terkait bagaimana limbah B3 diolah, yaitu menggunakan insinerator. Kemudian total solid residue atau TSR merupakan persen padatan terhadap total residunya. Ini bisa didapatkan dengan menguapkan air hingga berat padatan konstan pada suhu 103 derajat Celcius. Sedangkan untuk fixed residue, kandungan padatan setelah pembakaran terukur sebagai berat inorganik. Analisis ini perlu dilakukan untuk nantinya disposal residunya. Apakah nanti akan perlu digunakan composting ataupun nanti langsung ke landfill. Kemudian untuk volume padatan dalam lumpur umumnya 1 sampai dengan 10% weight-nya. Kemudian untuk volatile solid content atau VS diukur sebagai berat yang hilang saat penguapan pada pengukuran kandungan air atau residu padatan. Kemudian volatile solid content pun digunakan sebagai karakterisasi kandungan organik dalam lumpur yang berguna untuk menunjukkan efisiensi proses biologi dan indikasi persyaratan proses insinerasi padatan. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai limbah B3 dalam rumah tangga. B3 dalam sampah rumah tangga itu bahan berbahaya yang tidak akan menimbulkan bahaya jika pemakaian, penyimpanan, dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkadang pencampuran 2 atau lebih bahan dapat menimbulkan masalah. Efeknya dalam hal ini kepada manusia yang paling ringan umumnya akan langsung karena bersifat akut. Jadi misalnya terjadinya kesulitan pernapasan, kemudian ada kepala yang pusing, kemudian iritasi, baik itu iritasi terhadap mata ataupun ke kulit.
Kemudian pada kemasan-kemasan yang berisi bahan-bahan tersebut harusnya memang sudah ada tertera sebagaimana aturan penyimpanannya, aturan penggunaannya, potensi-potensi yang nantinya bisa terkena, apakah itu kepada manusia ataupun yang lainnya. Juga biasanya sudah tertera pada kemasannya. Jadi contohnya apakah dia bisa disimpan pada kondisi dengan suhu tertentu atau yang lain sebagainya. Atau beberapa peralatan atau beberapa bahan itu memang sudah ada indikasi itu tidak dipergunakan oleh manusia, oleh anak-anak misalnya. Bahan-bahan tersebut biasanya digunakan di hampir seluruh kegiatan rumah tangga, dimulai dari penggunaan cat, bekas-bekas tabung catnya, kemudian tabung bekas pewangi ruangan. Di dapur ada pembersih saluran air, soda, semir, gas, minyak tanah, asam cuka, disinfektan, dan spiritus. Di kamar mandi, cairan-cairan untuk mencukur, obat, sampo, membersih toilet dan pembunuh kecoa. Di kamar tidur seperti parfum, spray. Di ruang keluarga, alkohol, baterai. Di garasi ada pestisida, insektisida, dan lain sebagainya. Nah, beberapa sifat bahayanya dari beberapa bahan di rumah tangga, ada bubuk penggosok, yang sebagian besar ini bersifat korosif, yang toksik ini ada klorin, yang mudah terbakar ada untuk pengkilap mebel, ada semir sepatu, yang toksik seperti sampo, penghilang zat kuku, dan lain sebagainya. Sebagai gambaran bagaimana sebenarnya adanya fungsi dari sirkulasi udara yang ada di dalam suatu rumah, itu sebenarnya cukup penting juga dalam menjaga bagaimana adanya bahan-bahan B3 yang umumnya dalam bentuk gas. Apakah dia nanti menggunakan aerosol atau memang karena adanya perubahan suhu yang menyebabkan dia menghasilkan gas-gas yang nantinya bisa berbahaya. Jadi misalnya ketika menggunakan satu tungku pembakaran, adanya potensi karbon monoksida yang ketika tidak dikelola dengan baik emisinya, maka nanti bisa berbahaya juga. Kemudian ada beberapa dari cat, kemudian ada beberapa dari lemari, ada yang di kamar mandi, ada klorin yang bersumber dari penggunaan air panas yang menggunakan shower misalnya. Jadi air yang sudah mengandung klorin pada umumnya, karena klorin dimanfaatkan untuk disinfektan pada pengelolaan air minum, maka penggunaan shower nanti akan meningkatkan adanya potensi klorin yang nantinya dilepaskan ke udara juga. Dan lain sebagainya yang cukup banyak, yang memang ini bisa menjadi satu poin penting sebenarnya dalam bagaimana membangun rumah, bagaimana kita mengelola sirkulasi udara yang ada di satu rumah. Kemudian kita masuk ke limbah B3 dalam industri. Pada dasarnya untuk pengelolaan limbah B3 yang ada di Indonesia itu lebih dititikberatkan kepada tingkatan industri, di mana pelaku dari pengelolaan limbah B3 akan dimulai dari penghasilnya, atau siapa yang nanti memproduksi limbah B3-nya. Kemudian ada juga pengumpul. Jadi limbah B3 ketika memang tidak bisa dikelola langsung oleh si penghasil, maka diperbolehkan untuk adanya satu bentuk instansi yang nantinya mengumpulkan limbah B3 dan nanti melakukan pengelolaan limbah B3-nya. Apakah nanti hanya dari atau pada proses penyimpanan dan transportasi, atau nanti sampai ke tahapan pengolahan dan nanti ke disposal-nya. Kemudian ada juga yang hanya sebagai pengangkut, ada yang bertindak sebagai pengawas, yang dalam hal ini pemerintah, mulai dari pemerintah di daerah sampai ke pusat, kemudian sampai ke pengolah. Jadi pengolah di sini dia yang memanfaatkan ataupun nanti melakukan penimbunan
limbah B3 tersebut. Mekanisme pengelolaan limbah B3 dalam bentuk cradle to grave, di mana penghasil limbah B3 atau sebagai generator melakukan identifikasi awal dulu limbah B3 yang dihasilkan, kemudian melakukan penyimpanan sementara, di mana nanti penyimpanan sendiri memerlukan izinnya, izin terkait penyimpanan, di mana nanti persetujuan penyimpanannya kurang lebih 90 hari untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Kemudian perlu dilakukan pencatatan bagaimana generate-nya atau timbulannya per harian dan bagaimana kegiatan penyimpanannya. Log dari si limbah B3 harus ditentukan. Nah, berdasarkan penyimpanan sementara tadi, maka harus juga ditentukan bagaimana pengelolaan selanjutnya, apakah nanti dikirimkan langsung ke pengumpul limbah B3 yang sudah memiliki izin, apakah nanti akan langsung digunakan atau dimanfaatkan kembali, ataupun diolah ataupun ditimbun di dalam pabrik sendiri, di mana ini juga akan membutuhkan izin. Apakah nanti langsung diolah ataupun ditimbun sendiri si limbah B3 tadi. Semuanya harus juga memiliki izin. Di mana secara keseluruhannya sistem-sistem manifest di sini harus melakukan pencatatan atau melakukan kuantifikasi bagaimana jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan berapa nanti jumlah limbah B3 yang nanti akan dimanfaatkan, diolah ataupun nanti ditimbun. Beberapa ketentuan-ketentuan yang sebenarnya secara lengkapnya bisa dilihat dari peraturan perundangan kita. Saya akan sedikit saja membahas. Yang pertama, untuk penghasil limbah B3 sudah memiliki kewajiban untuk mengolah limbah B3-nya seberapapun jumlahnya, kuantitasnya. Secara kualitatif sudah masuk sebagai limbah B3, maka si penghasil tadi diharuskan untuk mengolahnya. Atau kalau memang tidak sanggup untuk mengolahnya, maka diharuskan untuk menyerahkannya kepada instansi ataupun dalam bentuk lain yang memiliki izin untuk pengelolaan limbah B3. Kemudian harus memiliki tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan. Jika memang ingin melakukan penyimpanan, ya nanti juga perlu memiliki izin, di mana pemilik izin dari penyimpan limbah B3 juga harus melaporkan kegiatan penyimpanannya. Dan mereka dapat ditingkatkan juga levelnya untuk melakukan pengumpulan, pemanfaatan, sampai dengan ke pengolahan dengan persyaratan, dan tentunya nanti akan ada sistem perizinan juga. Kemudian diharuskan juga melakukan label pada kemasan untuk melakukan penyimpanan, adanya dokumen limbah B3 yang harus diisi, adanya pengawas yang nantinya perlu diakomodir juga nantinya ketika melakukan pengawasan, dan adanya sistem tanggap darurat. Kemudian untuk pengangkut sendiri, adanya rekomendasi izin pengangkutan, alat angkutnya juga yang sesuai dengan bagaimana persyaratan yang berlaku, dan adanya penyerahan dokumen muatan dokumen limbah, penyerahan dokumen kepada penghasil pengumpul, membantu pengawas dan mempunyai sistem tanggap darurat, dan menyampaikan manifest dan laporannya. Untuk pengumpulan sendiri, harus melakukan segregasi dan penyimpanan limbah B3. Di segregasi ini langsung dilakukan pemilahannya. Sedangkan penyimpanan di sini adalah setelah segregasi baru dilakukan penyimpanan limbah B3-nya. Yang pertama untuk pengumpul harus ada izin pengolahannya. Disimpan paling lama 90 hari. Sedangkan yang berikutnya untuk pengolah harus ada izin, baik itu izin lingkungan ataupun sudah pernah dilakukan sebelumnya uji coba pengolahan. Baru kemudian dari kedua dokumen tadi baru biasanya bisa didapatkan izin pengelolaan limbah B3 untuk pengolahan. Pengolahannya kalau berdasarkan PP 101 menggunakan secara termal ataupun nanti menggunakan teknologi lain yang memang sudah ada SNI-nya. Jadi dasarnya adalah dua hal di sini terkait pengolahan limbah B3.
Kemudian adanya ketentuan untuk mematuhi baku mutu, apakah nanti air limbah dan lain sebagainya. Kemudian ada ini bagaimana bentuk pengumpulan dan penyimpanan untuk penggunaan drum. Jadi di sini adanya ketentuan untuk menambahkan label, simbol, dan drumnya ada sendiri menggunakan karet yang pada dasarnya untuk mengunci agar tidak adanya potensi keluarnya baik itu gas ataupun dalam bentuk cairan. Ini bagaimana tempat penyimpanan sementara. Di sini contohnya mungkin dengan berisi minyak-minyak atau oli-oli bekas. Beberapa gambaran bagaimana simbol dan label terkait dengan bagaimana karakteristiknya, yang mudah meledakkah, beracun, reaktif, korosif, infeksi, sampai dengan yang mudah terbakar. Kemudian bagaimana pengolahan limbah B3, baik itu yang dilakukan on-site atau langsung di lokasi di mana limbah dihasilkan, ataupun off-site di luar limbah itu dihasilkan. Pada on-site treatment, penanganan pengolahan limbah padat atau lumpur B3 dilaksanakan di dalam unit kegiatan industrinya. Teknologi pengolahan setempat atau on-site dilaksanakan dengan menggunakan salah satu atau beberapa jenis teknologi berikut. Pertama, limbah lumpur B3 di perlakuannya menggunakan sludge atau chemical conditioning. Secara thermal menggunakan incineration, ada stabilisasinya menggunakan solidifikasi, dan penanganan limbah padat atau lumpur B3 dan disposal atau landfill dan injection well. Offset treatment merupakan satu bentuk penanganan atau pengolahan limbah padat atau lumpur B3 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga di pusat pengolahan limbah industri. Jadi pengolahan oleh pihak ketiga di sini dilaksanakan dengan menggunakan teknologi sekaligus beberapa teknologi yang sebenarnya sama dengan di on-site treatment. Beberapa pertimbangan untuk melakukan pengolahan B3 secara on-site, yaitu jenis dan karakteristik limbah yang diolah harus diketahui secara pasti. Jumlah limbah yang dihasilkan harus cukup, di mana jika terlalu sedikit misalnya, maka nanti akan memberatkan juga bagaimana pengolahan dari limbah tersebut. Kemudian on-site membutuhkan tenaga tetap. Jadi dibutuhkannya adanya sumber daya manusia yang baru lagi, yang secara spesifik nanti memang melakukan pengolahan limbah B3. Kemudian bagaimana peraturan perundangan yang berlaku, apakah nanti berpotensi untuk memberatkan atau ada potensi perubahan dari kebijakan, sehingga nanti akan menyebabkan terganggunya kinerja dari pengolah limbah B3 tersebut. Kemudian untuk pengolahan lumpur dan disposal, mulai dari thickening, di pemadatan dari si limbah B3 tadi, apakah menggunakan gravitasi, eksploitasi atau sentrifugasi, kemudian stabilisasi atau conditioningnya seperti menggunakan lagun, aerobic digestion, penggunaan senyawa kimia atau penggunaan panas, dewatering, sampai nanti ke partial disposal sampai ultimate disposal ke sanitary landfill contohnya. Untuk metode thermal yaitu insinerasi, di sini pada dasarnya suatu proses pembakaran, kemudian nanti menghasilkan gas dan uap beracun, adanya sistem injeksi. Jadi insinerasi ada yang memang dikhususkan untuk limbah B3 yang berbentuk cair, di mana limbah B3 tadi diinjeksikan secara bertahap ke dalam suatu tabung pembakaran atau di suatu ruang pembakaran. Kemudian diperlukan adanya pengendalian gas pencemar karena adanya gas dan uap beracun tadi yang dihasilkan dari proses pembakaran, maka diperlukan adanya air pollution control yang jelas, yang baik, sehingga tidak menghasilkan emisi gas yang beracun. Kemudian selain gas-gas tadi, perlunya juga pengolahan adanya bottom ash dan fly ash, di mana merupakan debu-debu yang dihasilkan sebagai sisa dari proses pembakaran limbah B3 tadi.
Yang berikutnya ada solidification atau stabilisasi. Stabilisasi pencampuran limbah dengan bahan-bahan aditif untuk menurunkan laju migrasi pencemar dan mengurangi toksisitasnya. Jadi solidifikasi di sini pemadatan limbah B3 dengan penambahan zat aditif, di mana kedua proses ini yaitu solidifikasi stabilisasi sendiri dianggap satu istilah yang sama karena memiliki arti yang sama. Stabilisasi dan solidifikasi, interaksi limbah dan zat adiktif, baik itu yang terjadi secara fisik atau secara kimia, di mana interaksi kimia lebih diinginkan karena bahan pencemar yang terikat nantinya bersifat lebih stabil. Keluaran proses ini adalah limbah yang bersifat lebih stabil ataupun lebih padat, sehingga nanti memenuhi syarat untuk dibuang ke landfill sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teknis pelaksanaannya sendiri, yang pertama microencapsulation, di mana limbah B3-nya dibungkus dalam satu matriks struktur yang lebih besar. Kemudian, seperti pada microencapsulation, tetapi nanti B3 dibungkus secara fisik, nanti dalam tutup kristal tingkat mikroskopik, kemudian ada presipitasi, ada absorpsi, nanti bahan penyemar diikat secara elektrokimia pada bahan pemadat melalui mekanisme absorpsi. Logam berat yang nantinya terlarut dapat dipisahkan apakah nanti berdasarkan ukuran atau tingkat kelarutannya atau yang lain sebagainya. Kemudian dalam absorpsi juga solidifikasi bahan penyemar dilakukan dengan menyerapnya ke suatu bahan padat. Yang ini dilakukan secara fisik dan kimia sebenarnya menggunakan absorpsi. Kemudian ada detoksifikasi, yaitu proses yang mengubah satu senyawa beracun menjadi senyawa yang tingkat racunnya lebih rendah atau hilang sama sekali. Bisa dilakukan secara kimia ataupun secara fisik biasanya untuk detoksifikasi. Kemudian untuk landfill sendiri atau disposal sendiri pada dasarnya dalam pembuangannya, ini contohnya bagaimana landfill untuk limbah B3. Jadi drum-drumnya diletakkan di suatu timbunan yang memang sudah disiapkan sebelumnya, di mana pada dasar timbunan tadi didesain satu lapisan yang nanti berfungsi untuk mengumpulkan lisitnya. Jadi lisit yang dihasilkan karena adanya proses degradasi secara biologi biasanya, yang memang terjadi karena adanya si limbah B3 tadi. Jadi pada dasarnya menjaga limbah B3 yang dihasilkan itu yang dalam bentuk cairan atau lisit itu akan terkumpul dan nanti akan diarahkan ke fasilitas IPAL-nya, fasilitas pengolahan limbah cairnya. Kemudian juga diperlukan adanya monitoring terkait sumur air tanahnya untuk memastikan tidak adanya lisit yang mencemari air tanah. Kemudian ada ini gambaran bagaimana oil sludge recovery. Jadi dia ini dilakukan secara bertahap untuk memisahkan minyaknya tadi, sehingga nanti bisa dikelola dengan lebih mudah. Kemudian di sini tahapan bioremediasi, jadi menggunakan satu lahan tertentu yang nantinya ditanami beberapa tanaman-tanaman spesifik. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan, nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp ataupun media-media lain seperti biasanya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana radiasi. Sekian dari saya tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.